Oke, halo semuanya, selamat datang di channel Info Anime Update. Oke, pada bagian cover, manga Boruto kali ini menampilkan Kawaki yang tengah bergaya cool. Tidak seperti cover manga yang lainnya, sepertinya cover kali ini lumayan bersih gitu. Maksudnya nggak ada tulisan yang mendeskripsikan isi dari cerita kali ini. Bahkan untuk judul pun juga nggak ada loh. Lalu cerita dimulai dengan memperlihatkan Code yang tengah memandangi Yubi. Lalu teringat akan omongan Boruto. Code bertanya-tanya, bagaimana mungkin seekor makhluk dengan pikiran makan doang bisa-bisanya malah berbalik ngelawan? Hal ini terdengar sangat mustahil, pikir Code. Dan di bagian page pertama ini terdapat tulisan yang mengatakan, mundur karena jutsu Boruto. Code kembali ke tempat ekor 10 berada. Dan gitu doang. Balik ke cerita. Di sini saat Code tengah memegangi perutnya, sang hewan pemanggilan Boruto yaitu Gamma kemudian muncul di sela-sela bajunya si Code, memegangi sesuatu yang mirip lambang Konoha, lalu memberi sinyal pada Boruto untuk segera datang ke tempat ini, dan Boruto kemudian merapal mantra. Lalu Kawaki perhatikan, dan Kawaki yang bingung kemudian bertanya dalam hati, "Nih orang kenapa ya? Bicara sendiri?" Dan oh, ternyata tadi tuh Boruto bukan merapal mantra, tapi sedang melacak sesuatu. Lalu mengatakan teknik Flying Thunder Good. Lalu seketika sampai di tempat si Code. Code yang melihat kemudian kaget. Dia yang secara jelas melihat penampakan Boruto di hadapannya, bertanya, "Boruto, kau bagaimana bisa?" Tapi Boruto nggak peduli. Walau dia ngelihat si Code, dia langsung jalan aja tuh untuk melihat ekor 10. Tapi tak disangka ekor 10-nya malah hilang. Boruto bertanya, "Woi, di mana ekor 10-nya?" Sang Gamma kemudian turun dari pundak Boruto, memastikan sendiri dan berkata, "Lah, kok hilang? Perasaan tadi ada di sini." Sulit dipercaya, tapi besar dugaan Code lah yang telah memindahkan ekor 10. Namun yang jadi pertanyaannya, kok bisa? Padahal sedari tadi nggak ada gerakan yang mencurigakan. Dan di sisi lain, Boruto yang merasakan ada sesuatu, kemudian memfokuskan matanya pada pohon Shinju. Dan apaan nih cuy? Seketika di belakang muncul suatu sosok bermata rinnegan dan mengenakan outfit tanda cakar. Boruto berkata, "Sialan, sepertinya sudah terlambat." Lalu Code yang memperhatikan tuh makhluk seketika tersadar kalau makhluk tersebut adalah si Bug. Boruto berkata kembali, "Bug, apa kau berbicara soal orang yang terikat pohon Shinju di belakang? Tapi dia bukanlah Bug. Penampakan yang kita lihat ini adalah pohon Shinju." Apa maksudmu?" Jawab Code. Lalu seketika sang monster Yubi itu menyerang Boruto hingga terpental dan terdesak. Di saat dia mendesak Boruto, sang monster itu kemudian berkata, "Datang ke sini sendirian, apa kau ingin ikut pesta? Wahai Otsutsuki Boruto." Boruto yang terdesak kemudian mengeluarkan jurus yang hampir mirip sama petir kalau dilihat dari daya serangannya. Tapi di sini Mimin rada kurang pasti, jurus apa itu? Sang monster itu terpental, dan di sini kita diperlihatkan kalau ability dari ini makhluk bisa memanipulasi tubuhnya jadi semacam senjata. Dan menariknya, senjata ini rada mirip sama senjata yang berada di tubuh Kawaki. Saat dimana tuh makhluk mau nelan Boruto, pakai senjata di tangannya, Boruto kemudian teleport. Dan tuh makhluk berkata, "Jurus yang licik." Anjir sih, ini udah nggak bisa disebut fenomena Yubi punya pikiran, tapi beneran punya pikiran. Code yang sedari tadi heran dengan apa yang dia lihat, kemudian bertanya, "Ini sebenarnya apa sih yang terjadi? Apakah ada hubungannya dengan Bug yang diserap ekor 10? Dan Boruto menjawab, "Bukan cuman Bug, tapi semua orang yang terhisap pohon Shinju akan berubah jadi monster seperti ini." Saat Boruto tengah menganalisa, seketika muncul satu makhluk di atas mereka, berkata, "Cakra adalah kehidupan di planet ini, sebuah bentuk kehidupan yang telah binasa di planet ini. Menyerap semua cakra dan menjadikannya buah cakra adalah bentuk kehidupan yang telah kami, Shinju, lakukan, baik secara insting maupun alamiah. Tapi Code, sepertinya kualitas kami jadi menurun saat dibangkitkan oleh kau.
kami jadi memiliki ego. Lalu seketika di sebelah kanan mereka juga muncul lagi satu sosok yang berpenampilan kayak badut. Tapi walau dia bentuknya kayak badut, dia sendiri malah mengolok si Code punya takdir layaknya badut. Gama Boruto yang merasakan adanya bahaya kemudian menyuruh Boruto untuk mundur. Tapi Boruto malah teralihkan akan suatu sosok yang cukup misterius. Dan adegan beralih ke percakapan Kawaki dengan Shikamaru. Di sini Kawaki memberikan info kalau si Boruto dapat menghilang secara mendadak. Dan sepertinya si Boruto punya jurus yang dapat melacak keberadaan si Code. Bisa dibilang mungkin mereka saling terhubung. Juga sebelum Boruto menghilang, dia sempat berbicara dengan seseorang. Apakah hal ini ada hubungannya dengan tim deteksi Konoha? Dan Shikamaru menjawab, semua sudah dalam pengawasan. Jikalau ada tim sensorik yang bekerja sama dengan Boruto, kita semua pastinya tahu. Lalu seketika Sarada kemudian datang. Dia dengan tegas mengatakan, dasar bodoh. Sudah jelas pastinya, Boruto datang ke Konoha untuk membantu dalam pengusiran si Code. Kalau gak percaya, tanya saja ke si Eida. Kawaki membalas, perlu kau tahu Sarada, Boruto adalah Otsutsuki yang harus kita bunuh. Sarada menjawab, lah bukannya lo juga sama. Kawaki merespon, ya tidak bisa dipungkiri, tapi walau aku Otsutsuki, keberadaanku ada untuk memusnahkan mereka. Dan setelah ini selesai, aku akan menghilang dari dunia. Sebagai seorang shinobi yang bertujuan jadi Hokage, takkan kubiarkan hal itu terjadi, jawab Sarada. Melihat perdebatan keduanya mulai memanas, Shikamaru kemudian angkat bicara. Dia bertanya pada Sarada perihal pohon Shinju yang tumbuh di sekitaran Konoha. Sarada menjelaskan kalau manusia yang terserap pohon Shinju, mereka tidak mati. Dan walau Sarada tidak tahu info tentang tuh pohon, dia tahu persis kalau Boruto mengetahui info soal tuh pohon. Dan Shikamaru berkesimpulan, jadi maksudmu alasan Boruto datang ke desa setelah si Code adalah untuk masalah ini. Dan Sarada kemudian memberikan saran, terlepas dari apa tujuannya, seharusnya kita di sini membantu Boruto untuk mengalahkan si Code. Lalu adegan beralih memperlihatkan para Jubi yang udah evolusi jadi setengah manusia. Dan Boruto yang masih teralihkan akan sosok misterius di hadapannya, kemudian mencoba untuk mengayunkan pedangnya. Tapi tak disangka, malah sang misterius itulah yang nyerang duluan. Kerennya, dia mampu menggunakan tanda cakar Code untuk berpindah tempat dan menyerang. Tidak lupa juga dia menggunakan Chidori yang udah pasti sosok misterius ini merupakan doppelganger Sasuke Uchiha. Dan di sini terjadi adu kekuatan antara Rasengan Boruto dan Chidori Sasuke. Di sisi lain, makhluk yang mirip Ishiki tengah memperhatikan. Saat adu kekuatan ini lagi memanas, tiba-tiba Boruto mendapati serangan kejutan. Beruntungnya pedang Kusanagi miliknya bisa menahan serangan itu. Dan baru aja Boruto bernapas dikit gitu, lah dianya malah diberi serangan kejutan lagi sama sosok monster Jubi berpenampilan badut. Boruto yang terdesak kemudian meminta bantuan pada si Code. Tapi namanya juga penjahat gitu, ya si Code pastinya mana sudi. Dia dengan ekspresi puas di wajahnya, kemudian pergi begitu saja, meninggalkan Boruto. Haduh, lagian si Boruto ada-ada aja gitu. Setelah mempermalukan si Code di chapter 3 kemarin, bisa-bisanya dia malah ngajak kerjasama. Tapi untungnya, monster Jubi yang mirip Ishiki nggak ikutan join war, sehingga Boruto bisa kabur dengan mudahnya. Sumpah, ini monster pada OP-OP loh. Sang monster yang mirip Ishiki berkata, kau cukup beruntung, Otsutsuki Boruto, karena ego kami baru saja bangkit, sehingga kami lebih haus akan pengetahuan dibanding rasa lapar akan makanan. Tapi kau takkan bisa kabur kemanapun, karena itu telah menjadi takdirmu. Lalu adegan beralih ke Boruto yang tengah bersandar di pohon Shinju. Dan seketika muncul Kashin Koji yang memberikan nasihatnya. Namun yang bikin plot twist pada chapter kali ini tuh, ternyata alasan Sasuke nggak datang bareng Boruto ke Konoha karena Sasuke telah tersegel oleh sebuah pohon Shinju di sebuah hutan. Anjir, plot twist banget gila.
Ya lebih baik gini sih daripada mati. Dan chapter kali ini pun berakhir. Oke, gitu aja. Oke, sekian pembahasan kali ini. Dan jangan lupa juga untuk menekan tombol like dan subscribe-nya ya. Biar Mimin ini lebih semangat lagi ketika membuat videonya. Dan agar kalian juga bisa mendapatkan update video terbaru mengenai berbagai pembahasan menarik seputar anime di channel ini. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dah!